Oke, Nabil mungkin boleh dimulai. Oke, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, perkenalkan kembali, aku Nabil, dan pada malam ini kita akan bahas soal PU ya, penalaran umum dari TO Pamifa yang ke-18. Oke, sebelumnya udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Sudah, oke, oke. Jadi di sini kayak apa? Kayak yang pertemuan sebelumnya ya. Kita mau mulai bahas dari apa? Dari soal-soal penarakannya atau dari soal-soal matematikanya nih? Atau ada yang mau request soal? Ya kan? Oh, soalnya udah ada di itu belum? Di Sertikub. Sudah. Oh ya, oke, oke. Jadi ada yang mau request soal atau mau kita mulai dari soal penarakan atau mulai dari soal matematika? MK dulu boleh. Oke, matematika aja ya. Matematika itu dimulai dari nomor 21. Oke, lepasnya kan saat saya ada kepentingan mencapai tetap 6.000 besar per mikroliter sama 4 pemeriksaan. Oke, berarti harus tepat 6.000 ya. Dan di sini poinnya bisa kita lihat, uh, ini bisa lengkap dua. Kalau lengkap dua ini berarti tambah 400. Ini juga tambah 400. Berarti kalau misalnya, oh harus tepat 6.000. Berarti kan kalau misalnya kita ke sini ke 5.900 berarti kan 6.300 di bawah aja yang samping 300 dan setelah 5.600 ini berarti tambah 400. Nah ini tepat 6.000 ya. Tepat 6.000 itu ada di yang kan ini 4 berarti kita hitung ini satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya harusnya yang itu sih. C. Kalau misalnya ah, mau apa yang tambah kurang juga bisa. Jadi kan 4 di berapa? 500, 52, 5. Ini palanya ditambah 700. Sini dikurangin 300. Sini sama 700 kurang. Sama juga. Nanti dapatnya harus sama ya. Tapi ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita ya mempersingkat waktu juga ya. Kita langsung ke nomor selanjutnya aja.
30 hari oleh 12. Ya, berarti kan eh 30 hari 12 pekan kan. Berarti beban beban pekerjaannya itu adalah eh, sama dengan 30 hari dikali 12. Berarti bebannya 360. Itu beban beban pekerjaan ya. Hanya beban pekerjaan. Oke. Setelah pengerjaan berlangsung selama 10 hari. Oke. Berarti ini 10 hari ya. 10 hari berlangsung. Berarti kan bebannya dia berkurang dong. Berarti kalau 10 hari berarti dia yang dikerjakan, berarti kan 10 hari dikali 12 berarti 120. Berarti yang dikerjain itu 120 bagian. Berarti bebannya sisa 240. 260 dikurangin 120 sama dengan berhenti sama 4 hari. Berarti kan dia sebenarnya ini kan 10 hari berlangsung, tapi sebenarnya bisa aja dibilang ini dia lengkap jadi 14 hari, hari ke tambah 4 hari ya. Tapi jadi 14. Jadi 14. Berarti kan selisihnya itu kan, oh enggak, dari 14 kan dari 40. Berarti kan di sini. ah, di 12. Oke. Berarti kan kita, berarti kan sisinya ada 30 dikurangin 14. Oh enggak, Deng. Bentar guys, sorry, sorry. Aku agak lupa. Aku ngebank, sorry. Oke, oke. Kan kita ada, bannya ada 240 kan. Pada pekerjaannya ada 12. Gini deh, kita selisihnya, sisi D-nya itu tinggal 14 sama dengan 16. Berarti kan padahal gini kan kita mau order 140 itu kan 20 hari kan. Berarti gini, tapi bisa aja order 140 dibagi 26, 12 tambah X sama dengan 16. Ah, ah, kita tukar. Berarti kan sama dengan kalau kita bagi ini target bagi 8 berarti 15 dari 15 sama dengan 12 tahun.
Berarti X sama dengan 3 ya. Oke, jawabannya 3. Oke, oke. Jawabannya 3 ya, guys. Sorry, sorry, aku tadi sempat ngeblank. Ada yang mau bertanya sampai sini? Aman Nabil. Oke, kita lanjut aja ya. Yang paling mendekati. Berarti kan kita udah 18/20. Jadi kita jadi desimal aja. Jadi kan dikali dikali kan per 100. 18 kali 5 berarti 9. Sama dengan 0,9. Berarti kalau kita kurangin 3,56 dikurangin jadi 6, 2,6. Oh iya, jangan lupa ini. Oh, 2, ada duanya ya, saya. Dua koma Ini sembilan kan? bukan, no, ini 2. Ada duanya di sini. Berarti hilang ya. Duanya hilang jadi 0,6. Berarti kan di antara dua ini udah pasti 65%. Hampir manusia sisinya cuma satu. Dan 65%. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada, kita lanjut aja ya. Ini jawabannya. Keuntungan dengan persentase paling besar. Berarti kan kalau persentase paling besar itu berarti paling kita mau pendapatannya paling besar dengan modalnya paling sesedikit mungkin ya. Kalau kita dari grafik ini kayaknya udah jelas sih yang pendapatan kotaknya paling besar sama modal persennya paling kecil sisinya itu yang ini 2025 harusnya jawabannya. Kalau kita cara visual ya. Coba kita buktiin ya. Ini berarti kan kalau kita kurangin jadi 2, ini jadi -2, ini 15, 16, ini 1. Ini 2, ini 20, 25, ini 5. Iya benar. Beda. Ada pertanyaan? Mau nanya dong, Boleh, boleh. 2021 sama 2024 kan selisihnya sama ya? Apa persentase paling besar justru 2021? Atau belum tentu? 2021. Sebentar, Iya, sebentar. Oh, bentar. Bukan, bentar, bentar. Aku salah. Bukan selisih paling banyak ya, tapi persentasenya. Kan kalau persentase itu belum tentu ya, belum tentu 2025. Persentase itu kan bisa dibanding perbandingan antara modal sama pendapatan ya. Berarti kan kalau persentase itu sama dengan uh,
pendapatan dibagi berdasarkan keuntungan dengan persentase paling besar. Dibagi pendapatan ditambah modal. Berarti kalau 2021 coba. Ah, 12 dibagi 10 tambah 12 sama dengan 12 per 22. Kalau 2022 itu ah, kita skip aja kayak soalnya kayak ini nggak mungkin soalnya dia di bawah apa dia pendapatannya di bawah modalnya. Kita skip aja. Kalau 2023 berarti 16 per 15 tambah 16 sama dengan 16. Kalau 2024 berarti 18 per 16 tambah 18 sama dengan 18 per 34. Kalau 2025 sama dengan 25 per 20 tambah 25 sama dengan 25 per 4, 4 ini. Kita sedangkan ini jadi 6 per 11 ini jadi oh nggak bisa. Ini jadi per 17, 9 per 17 ini jadi 5 per 9. Coba kita dari beda satu sama ini. Kita just 5 per 9. Kalau di siang jadi 5, 5, 5, 4. Ini lebih besar ini ya. Coba 5 per 9 sama 9 per 17. Ini 81. Ini jadi 17 kali 5 itu 5, 3, 8, 5. 8, 5. Nanti lebih besar ini. Kalau 5 per 9 sama 16 per 3. 16, 144. 144 ini jadi 5, 5. Masih lebih besar 5 per 9. 2025. Jawabannya masih tetap 2025. Ini paling paling besar ya persen. Tadi kenapa, maaf, pertanyaannya apa ya? Tadi kalau nggak salah ada yang sama ya. Bisa diulang tadi pertanyaannya. 2021 sama 2024. Ah, selisihnya sama, tapi secara persentase beda. Buktinya ini kalau 2021 ini 6 per 11, ini 9 per 17. Coba ya kalau kita mau bandingnya, antara 6 per 11 sama 9 per 17. 6 per 11 sama 9 per 17. Ini jadi, kan ini jadi poinnya 4. Lebih besar yang kiri, lebih besar yang 2021. Iya benar, 2021 lebih besar. Tapi ada yang lebih, kalau di saya ini ada yang lebih besar dari 2021, yaitu 2025. 2025 persentasenya lebih besar. Tapi kamu benar tadi, yang 2021 itu lebih besar dari 2024. Ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Ini masih sama ya.
Oke, nah, kita copy. Di, dan dari benang berarti ini soal prediksi tren. Coba kita lihat mode pendapatan. Kayak ini, kalau ini dia naik, turun, naik, naik, naik. Kurang bisa diprediksi. Ini apa mode persennya naik, 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 naik. Dia selalu naik modelnya. Berarti kita cari yang jabarin modelnya naik ya. Berarti yang A, modelnya dia akan naik. Nah dia tadi polanya itu naik, 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 naik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung aja ya ke saat selanjutnya. Oke, nilai kuis sama 4 kali itu segini. Nah, kalau dalam satu semester atau 6 kali kuis itu dia minimal 85. Berarti kan dia mau kata-katanya lebih bisa kata sama dengan 85 ya. Berarti jumlah sigma jumlah datanya dibagi banyak data yaitu banyak datanya ada 6 ya. Itu lebih besar sama dengan 85. Jadi kalau kita kali siang, sigmanya itu mau lebih besar sama dengan 85 kali 6, berapa ini? 3, 8, 5, 5. Berarti kita jumlahin aja ya. Kalau 95 sampai 80, 90, 80. Berarti 95 tambah 80 jadi 5, jadi 5. 90 tambah 80 jadi 170. Kalau kita jumlahin jadi 4, 3, 4. Berarti selisihnya antara 510 sama 345 itu selisihnya sama dengan 500. Jadi kan 345 dengan 45, 6, 6, 6. Oke, berarti kita mau jumlahnya dia lebih besar sama dengan 165. Eh, lebih besar atau sama dengan 165 jumlah antara dulu. Oke, coba kita ambil yang paling besar. Jas-jas yang E ya, guys. Ternyata ini soalnya nggak perlu dikerjain semuanya. Karena kita cukup ngeliat ini dari pasangan ini, kita lihat sekilas yang mana yang paling besar ya. Ya, udah jelas ini 83 sama 84 paling besar ya. Kalau kita jumlah ini jadi 16. Langsung yang E aja ini, misal nggak perlu dikerjain sebenarnya, cuma perlu, maksudnya nggak perlu dihitung, cuma perlu dilihat aja jawabannya. Kita lihat chat. Oh iya benar ditambah. Maksudnya tata lebih besar sama dengan 165. Ini maksudnya berarti nilai pasangan nilai antara pasangan dua nilai ini kita usahakan dia lebih besar atau sama dengan 165. Yaitu kebetulan ini 83 sama 84 jawabannya. Karena kalau kita jumlahin jadi 160. Dan kebetulan ini soalnya
eh, opsi jawabannya bisa kita lihat secara jelas. Ini kebetulan kebetulan banget ya. Jadi kita enak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ke suasana. Diskon 30%, berarti diskon 30%, bakal jadi, berarti dia berubah jadi harganya jadi 100% dikurangi 30%, sama dengan 70%. Nah, kalau pajak 10% ya, berarti dia bakal jadi, harganya dia jadi meningkatkan, ditambah 10%, sama dengan 110%. Hasil akhirnya ya udah kita tinggal langsung aja, uh, 350.000 ditam, dikali 110, dikali 70 per 100, dikali 10 per 100. Ah, ini karena ribuan ya, ya udah kita cuma perlu kali 335, 7 sama 11 ya. Berarti dikali jadi 77. Berarti langsung aja coba kita kali 77, kali 35. 3, 3, 5, 3, 8, 5, ada satu, satu, dua, tuh, 5, 9, 6, dan 6, 9, 5. Ada kan? Ya ini jawabannya. NC. Ini yang nggak, opsinya nggak kelihatan nih. Tapi bukan itu. Jawabannya yang C. Jadi kalau ada kayak gini ya, kita nggak perlu ribet-ribet nih coret, coret. Terus nih mungkin sederhana jadi ini, ibunya dicoret itu nggak perlu ya. Kita kalau ada soal kayak gini, eh, bisa aja kita langsung kali 35 dikali 35 dikali 7 dikali 11. Eh, Yang kita cek yang depannya match 2695 ya ini. Dan ada pertanyaan guys? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oke, aman ya. Jadi harga ini dengan kerugian 20%. Nah, kerugian itu maksudnya, ya udah kayak kita langsung kali aja ya. 6 6.400.000 dikali 20%. Coba 6,4 M dikali 20%. Ah, coba kita kali dua, berarti kan 64 kali 2 itu 108. Berarti sekitar 108.000. Bukan 108.000. 1.280.000. kalau 9 M dikali 10% itu kan jadi 0,9 M atau 900. Selisihnya, nah kok nggak ada ya? Kayaknya bukan gitu deh konsep. Konsepnya bukan bukan gini bro.
mungkin muncul dua ponsel miliknya itu Samsung dan iPhone. Samsung dijual 6.400.000. Itu 20%. Oh, enggak. Kebalik. Ya benar-benar. Berarti kan dibalik ya. Apa sih namanya? Ah, ini ruginya. Berarti harga belinya itu 6,4 dikurangin 0,8. 2, 1, 6,12. Eh, 9 dikurangin 0,9 jadi 8,1. Berarti ini harga belinya. Harga belinya 5,12 M sama 8,1 M. Jadi kalau kita kurangin ya sini. Nah, tapi tetap aja jauh. 4, 3 masih 4 jutaan ya. Terus ya harga beli kedua ponsel tersebut. Oh, mungkin maksudnya gini ya, coba ya kita uh, di satu lain aja. 8,1 itu enggak, bukan ruginya, dia rugi 0,9 M karena dia ngejualnya 8,1. Kayak konsepnya bukan gitu ya. Kita kerugian 20%, berarti kan dia beli harga sekian, tapi dia jualnya 6.400.000. Gimana dengan yang dia beli, dikurangin jualnya itu, dia berkurang 20%. Berarti, ah coba yang bawah dulu ya, yang 9 juta. Berarti kan 9 juta dikali, apa ya, dikali Y, eh, 9 juta itu sama dengan ah, 90%. Gini, gitu. 100 dikurangin 10% dikali Y misalnya. Nah, kita mau cari Y. Berarti kan Y sama dengan 9 juta 9M. 9M dibagi 90%. Gini gitu. Bagi 90% sama dengan 9 juta dikali 100 per 90. Jawabannya ini 10 M. Kalau yang 6,4 berarti dengan cara yang sama berarti eh, yang Samsung itu eh, 6,4 M dibagi 80% ya. Eh, Kalau kita catat berarti ini jadi 8M, ya kan? Ya, oh ya benar, Deng. Berarti ini selisihnya itu adalah selisih ya 10M dikurangin 8M sama dengan 2M. Ya benar. Kayak tadi aku salah salah konsep ya, guys. Jadi konsep yang benar itu kita misalnya sebagai MIPI ya. MIPI kita misalnya membeli, kan sebelum menjual kita harus sebelumnya harus beli dulu kan. Berarti kalau kita
kita mau beli, misalnya beli apa ya, beli Samsung misalnya. Kita beli Samsung harganya 10 M. Nah, tapi kita jual Samsung HP yang sama itu dengan harga 9 juta, 9 M. Berarti kan selisihnya itu 1 M kan? Di mana berarti kan kita rugi 1 M. Di mana 1 M itu adalah 10% dari 10 M. Maksud itu ya itu tadi. Jadi kebalik ya. Justru kita uh, di di balik apa mengerjakannya. Kayak ada pertanyaan? Aman, oke. Kita lanjut ya guys. Oke, yang kecukupan informasi. Yang soal yang minta itu ada apakah kata-kata keseluruhan. Ah, kata-kata keseluruhan uang tabungan bulan. Kalau kita tahu perbandingan banyak anggota ya, banyak anggota, belum mungkin nggak cukup dong. Kan kita harus tahu nominal uangnya. Yang ini yang satu pernyataan satu itu cuman jumlah pesertanya doang, jumlah anggota, bukan nominal uangnya. Ini nggak cukup. Kayak kalau yang kedua, kompak majelis taklim A dari kata sedupa anggota. Dengan kata-kata jumlah uang tabungan 250 ribu. Oke, sebentar ini ada chat satu dan dua. Sebentar, kalau yang kedua, pernyataan kedua aja, itu nggak cukup ya. Karena kita cuma tahu yang A doang. Yang B kita nggak tahu. Coba kalau kita gabungkan. Kita tahu kalau A itu 250 ribu. Nah, kalau yang B, coba ya, kalau yang A 20 anggotanya berarti kan yang B itu anggotanya 16 ya. Berarti 20 banding. Nah, kita cuma tahu 16 anggotanya. Tapi apakah kita tahu yang B itu nominalnya berapa? Kan belum tentu bisa kita kalikan nominalnya. Ini bukan perbandingan nominal. Ini cuma perbandingan banyak anggota aja, bukan perbandingan nominal uangnya. Jadi ini sebenarnya yang dua-duanya nggak cukup. Karena meskipun kalau kita gabungkan dua-duanya, satu dan dua, kita cuman bisa tahu jumlah anggota A sama anggota B, dan kita tahu nominal yang A, tapi kita nggak tahu nominal yang B. Makanya jawabannya yang dua-duanya nggak cukup. Ada pertanyaan guys? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Soal matematika akhir. Oke, ini kita mau cari tahu siapa yang punya nilai akhirnya paling besar. Kalau kita perhatikan kalau formulir itu ini 20% kontribusinya. Dan kalau simulasi video itu dia kontribusinya 80%. Berarti kita bisa aja bilang formulir dibanding video itu kontribusinya itu kan 20 dibanding 80.
atau sama aja 1 dibanding 4. Berarti yang video itu dia kontribusinya 4 kali lipat dong. Oke, coba kita lihat ya. Berarti kita mau videonya setinggi mungkin. Coba video paling baik itu yang 95 nih, Darwin nih. Harusnya sih kalau kita lihat dari sini, dan karena video sama ini rasionya agak jomplang ya, ini 1 banding 4, berarti videonya itu 4 kali lipat. Harusnya Erwin. Kayak sementara kita Erwin. Tapi coba kita buktikan ya. Apakah apakah benar Erwin? Oke. Ini nggak bisa dibagi angkanya agak kayak. Coba kalau misalnya farmer kita bagi 4 semua ya. Berarti ini kan jadi 20, ini jadi 20, ini jadi 70 dibagi 4 itu 13, 17,5 ya. Berarti ini 18,75, ini kalau 85, 2,85,1,4, 21,25. Berarti kalau ini kita tambahkan, kalau kita jumlah jadi 95 tambah 17,5 ini jadi 0,5, 2, 124, 12,5. Yang kedua paling gede ini kalau kita jumlahin jadi, oh, 118,75 ini justru. Eh, enggak deng, bukan 118 tapi ini 108 ya. 108, 8,75. Kalau kita jumlahin yang ini jadi 101,25. Jadi ya jawabannya benar, yang Erwin ya. Paling besar. Erwin pemenangnya. Tapi kalau saya yang apa, yang pembahasan yang pertemuan sebelumnya, kalau misalnya perbandingannya dekat, misalnya ini 2 banding 3 ternyata. Mungkin ya kita harus berhitung ulang ya. Kita harus hitung ulang buat mastiin oh, yang kita awalnya kita pilih itu emang yang paling besar nilainya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian penalaran. Bagian logika. Manakah pernyataan yang pasti salah? Hmm, be- be- yang B ya. Karena di sini udah jelas di mention kalau penggunaan plastik sekali pakai dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang B itu sangat bertentangan sama kenyataan yang ini. Jawabannya yang B. Pelanggan itu dia justru dia se sejalur sama sejalur sama teksnya, atau misalnya yang D ini dia nggak relevan karena nggak dimention di teks. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut. Oke, ini bisa kita bisa kita simbolkan beberapa ini karena pada saat seperti wisata. Gini deh. Berarti ini kita bisa simbolkan kalau ini P dan ini Q. Berarti kalau P itu eh, misalkan libur Nataru dan Q itu ramai. Padahal kalau ini kan dia sepi wisatawan, berarti kan negatif. Berarti kan kalau kita kan bisa jika libur Nataru maka pantainya ramai. Padahal kenyataannya sekarang negatif. Maka kesimpulannya ini adalah modus tolerance ya. Kalau modus tolerance berarti negatif. Legacy Pay itu apa? Berarti sekarang lagi bukan libur Natal. Dan ada pertanyaan guys. Kalau tidak ada kita lanjut saja ya. Selalu di bahkan. Oh, ya. Oh ini mirip sama yang kemarin. Oh bentar ada yang hilang deh. Yang awalnya kan dia sama ya. Nah dia dibahkan sama sama pihak yang berbeda. Kayaknya. Nah tapi setelah 1 tahun dia malah jadi sepi. Kayak awalnya studi seni kota dia memiliki jadwal kerja yang teratur. Bukan. Karena ini kan cuman pada awalnya. Ini nggak menjelaskan kalau airnya itu nggak teratur. Bisa aja kalau ini airnya masih teratur. Paham B. Screeningnya, screening enggak sih. Kalau sering dipakai untuk karya internasional malah jadi rame dong. Justru bertentangan. Tidak mendapatkan kebenaran dari Kementerian Kebudayaan. Bisa tapi kayaknya kurang sih, kurang masuk. Karena kan bisa aja emang dari awal emang nggak dapat pendanaan ya. Dan meskipun nggak ada pendanaan ya masih jalan. Pandai. Sering mengatakan apakah ya. Ya justru kalau sering mah nggak mungkin jadi sepi ini bahkan. Berarti harusnya jawabannya yang X. Coba kita baca. Komunitas seni setempat tidak memperbarui A dan bangun. Benar sih karena dia nggak diperbarui alat-alatnya jadi usang jadi rusak alat-alatnya. Nah karena rusak ya sepi. Benar yang E aja. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tidak ada ya, sama. Kayak ahli satu, Libur Nataru. Libur Nataru itu dia jadi puncak kunjungan. Keindahan alam, kelengkapan fasilitas, mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Faktanya itu mengalami lonjakan signifikan sama Libur Nataru.
Berarti ya ini udah jelas sih, ini memperkuat ahli yang pertama. Karena ini ya sama yang dipikirkan. Dia jadi puncaknya pas lagi libur ntar. Ada pertanyaan guys? Kita lanjut aja ya. Tidak ada, oke. Mengonsumsi makan manis. Berlebihan. Berdampak, dan berdampak negatif kalau misalnya dia berlebihan. Kayak jangan panik. Karena sedang melakukan mengonsumsi makan. Yang D ya, coba kita lihat yang J. Beberapa masalah kronis dapat disebabkan mengonsumsi makan manis secara berlebihan. Oke, harusnya ini jawabannya ini sih. Coba kita cek lainnya ya. Namanya dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan manis. Belum tentu ya. Meskipun ini kan dia biang mengurangi ya, tapi kan mengurangi itu belum tentu jadi nol. Masih aja serangan masih ada gitu. Nggak, bukan mengatasi 100%. Plan B. Sedang berkenaan sengit mengonsumsi makan manis. Enggak ya. Misalnya burnoutnya karena penyebab lain, enggak cuma karena Pangcek mengonsumsi makan manis akan menyebabkan penyakit kronis. Belum tentu. Ya bisa, tapi kan kalau cuma berlebihan doang, nggak menyebabkan penyakit kronis. Kalau yang biasanya perlu lebih banyak mengonsumsi. Nah, justru udah masuk akal. Benar ya, yang D jawabannya. Ada pertanyaan, guys? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut saja. Oh, kota seni sebagai ini yang paling mungkin. Setidaknya setiap tahun tiga komunitas ini dapatkan penghargaan. Oh, coba kita otopsinya. Pada saat tidak memberikan premi, kurang memungkinkan. Justru kalau sebelum ada program bisa aja tetap ada premi. Kalau yang B, semua komunitas seni yang mendapat penghargaan terus meningkat setiap tahun. Belum tentu ya. Karena bisa aja naik turun naik turun. Kalau yang C, setiap tahun ada komunitas yang menerima premi. Mungkin aja jawabannya yang C, kayak yang di minggu lalu. Jawabannya juga mirip-mirip kayak ini ya. Coba kita lihat yang D ya. Kota Z, desa hanya memberikan premi. Belum tentu sih, nggak disiplin kalau cuman pada komunitas yang mengikuti pertunjukan aja ya. Kalau yang sebelum ada penghargaan tidak ada komunitas ini. Belum tentu juga. Yang just yang lebih just yang C sih jawabannya. Karena di mention kalau setidaknya setiap tahun ada tiga yang mendapatkan penghargaan. Berarti setiap tahun pasti ada dong. Iya benar. Yang adakah pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut saja.
Kayak ini dia mau pilih untuk menyempurnakan karya. Pigmen lebih tajam, kualitas standar, tapi harganya mahal. Kualitas standar, penekan pekat, harganya lebih terjangkau. Dia milih yang Kyo sekarya lebih memuaskan, meskipun biayanya lebih besar. Dan A, kita eliminasi yang ini. Nah, kita fokusnya yang Kyo aja. Eh, Menurut kakak jawabannya yang E. Kalau yang A kayak nggak ada hubungannya ya. Residu pada lebih halus. Lebih halus. Nggak di-mention kalau lebih halus. Harusnya ya, iya jawabannya yang S. Harusnya. Kualitas gambar yang lebih masuk akal ya. Harusnya jawabannya yang E. Ada pertanyaan guys? Oke, tidak ada pertanyaan. Lanjut ke nomor 8. Kualitas bentaran. Itu faktor penting kenyamanan dan bentaran yang lebih empuk dibandingkan Y. Yang paling memperkembang berarti harusnya dia menyerang si Y atau dia malah mendukung si X. Dia menyerang si X. Justru X bantahannya lebih nggak empuk. Coba ya kita cari. Dia kualitas lebih tinggi. Ini bisa. Kualitasnya justru ini malah mendukung. Oh iya, justru ini mendukung juga. Dari kita ke atlet bisa ini mendukung. Ini nggak relevan. Benar jawabannya. Suatu hakim memiliki bantahan yang tepat dari bursa kualitas. Berarti kan ini secara nggak langsung bilang kalau Y itu kualitasnya justru kualitas top dong. Di atas kualitasnya si X. Ya, yang A ya jawabannya. Ada pertanyaan guys? Aman Nabil. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Jumlah pengunjung menurun drastis. Disebabkan cuaca panas yang ekstrim. Yang benar akan memperkuat. Yang B ya, sudah jelas. Semua wilayah memiliki nonton relevan. Orang C justru memperkuat. Pandai dia nggak relevan. Yang E justru nggak. Yang B C. Data, kalau ini kan berarti datanya menunjukkan kalau suhunya
suhu di kota M itu lebih tinggi. Katanya bener kan? Ini karena cuacanya panas. Cuaca panas sama suhunya tinggi. Itu dua hal yang sejalan. Ada pertanyaan guys? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Dia buku-buku pelajaran yang sesuai minat mereka. Sesuai minat ya. Ini ditekannya sesuai minat. Oke. Yang A, bisa. Mereka kurang tertarik karena nggak ada buku yang sesuai minat. Bisa. Yang B, aksi bukunya sama. Gak justru nggak dong. Ya sama aja, apa gunanya di buku. Yang C, cari buku yang bacaan di perpustakaan daerah dekat sekolahnya. Bisa. D, KNSDX fleksibelnya bervariasi. Ya, bertentangan dong. Padahal kan hanya tersedia buku-buku pelajaran. KNSDX. Nggak relevan, karena kita ngomongnya buat siswa SD. Berarti antara A sama C. eh Lebih masuk akal yang C sih. Karena dia dibangun, buku bacaannya bisa ketemu di perpustakaan yang baru dibangun. Orang A itu kan dia cuman masalahnya doang kan. Permasalahannya aja. Gak ngomongin solusi. Sedangkan yang C itu udah langsung solusinya. Apa tujuan yang perpustakaan itu dibangun? Gue yang C ya guys. Ada pertanyaan? Aman. Oke. Nomor 11. Naskah yang kreatif. Teknik olah yang tepat. Naskah kreatif itu adalah cerita yang unik dan tidak membosankan. Kualitas siaran, jelasan artikulasi, kemampuan menyampaikan emosi. Oke, dia mampu menyampaikan emosi. Berarti kan yang paling berhubungan itu teknikal vokalnya tepat ya. Coba ada nggak teknikal vokalnya tepat? eh yang E sih. Karena kalau yang A itu kan bukannya ini justru yang ini naskah kreatif. Kalau B eh naskah kreatif ya sih. Kalau yang C naskah kreatif. Kalau D bisa sih, tapi kan dia kejelasan artikulasi serta kemampuan dan menyampaikan emosi. Lebih lebih yang E sih sebenarnya. Ada pertanyaan?
Nggak ada Nabil. Oke. Bentar, aku mau meluruskan aja. Kenapa bukan yang dek? Nah, ibarat kayak gini. Kan dia olah vokal ya. Vokal itu dia ditentukan oleh dua hal, yaitu artikulasi sama emosi. Sedangkan yang di-mention di sini ada emosi. Nah, yang berhubungan langsung sama emosi ya olah vokalnya. Makanya jawaban yang bukan yang D. Karena kalau yang D itu dia harus ke sini baru nggak nggak secara langsung. Yang lebih langsung itu ke berdampak ke olah vokal. Oke, kita lanjut ke the bus ya. Dia memakai sepatu olahraga. Oke, berarti ini negasi P, negasi Q. Aku bagi siswa yang belajar dengan Pak Aska. Berarti yang ada Pak Askanya ya. Coba. Ini nggak mungkin karena ini nggak ada Pak Askanya. Dan C. Eh, mana agak nggak relevan karena ini kan pakaian. Ada yang dibahas sepatu. Oh yang dia belajar relevan karena se- kita ngomong yang lagi belajar sama Pak Aska, bukan yang nggak ngomong sama Pak Aska. Coba. Oke, jika P maka negatif. Kalau kita balik berarti kan ini jadi jika Q maka P. Kontrapositif. Gimana kalau ada nuka gini itu dia ekuivalen dengan negasi Q atau P. Kalau yang atas itu dia ekuivalen berarti dengan P atau negasi Q. Sama aja ya. Sama aja kan. Ah, Coba siswa yang belajar kenapa Aska memakai suatu olahraga. Berarti P atau negasi Q. Benar kan? Berarti yang C. Dia ekuivalen dengan yang bentuknya ekuivalen. Jadi ini udah rumus ya. Kalau misalnya ada jika A maka B itu ekuivalen dengan negasi A atau B. Ini ini apa? Nilainya sama. Itu udah ya udah ada pertanyaan. Oh ini yang kata kakak jawabannya A. Saya yang belajar kenapa Aska berarti pasti memakai sepatu olahraga. eh Sekilas benar ya, tapi eh kurang tepat sih. Karena kenapa ya? Jujur pas itu aku milihnya juga A dan salah. Bisa yang belajar kenapa Aska pasti memakai sepatu olahraga. Berarti kalau
Jika dia belajar dengan masker, dia memakai sepatu olahraga. Benernya nggak salah sih. Sebenarnya kan dia ekvivalent dengan jika Q maka P ya. Sebenarnya Q itu kan berarti jika dia jika siswa mengikuti jika siswa diizinkan mengikuti pembelajaran olahraga berarti dia memakai sepatu olahraga. Berarti kalau dia diizinkan belajar dengan pasrah, dia memakai sepatu olahraga. Terus bener juga sih. Tapi mungkin karena jawabannya yang C itu karena dia lebih menekankan ke ekuivalensi bentuknya ini loh. Dia kalau diubah ini kan jadi P atau negasi Q. Mungkin dia mau menegaskan ke yang ininya sih. Pelang A itu mungkin agak sedikit ambigu nggak langsung bisa didapat dari mengubah mengutak-atik bentuk bentuk apa logikanya ini, notasinya ini. Negasi Q atau P itu boleh ditukar. eh Kalau ada bentuk kayak gini itu boleh ya. Karena kan eh misalnya A atau B itu dia ekuivalen dengan B atau A. Dia sifatnya komutatif. Jadi ya mirip sama satu tambah dua itu sama dengan dua tambah satu. Ya mirip kayak gini. Mirip seperti kayak gitu. Katanya kayak gitu kok. Dan sama juga dia bisa misalnya jika ada P dan Q itu bisa ditukar juga di Q dan P. Berarti kalau misalnya A dan negasi B. Oke, kita tukar jadi negasi B dan A. Dia juga sama-sama komutatif kayak atau sifatnya komutatif. Kalau dia khusus khusus dan sama atau aja yang komutatif. Tapi kalau misalnya apa ada jika maka yang ini nggak bisa. Karena kan dia pandannya satu arah. Kalau ada jika A maka B, maka jika B maka A itu nggak sama ya. Ini nggak sama. Itu dua hal yang berbeda. Atau kalau tapi kalau yang samanya itu, kalau jika A maka B, maka bentuk yang ekuivalen atau bentuk yang sama dengan ini ada negasi B maka negasi A. Makanya kan tadi kita kita ubah bentuk yang ini negasi P maka negasi Q maka kita tukar jadi jika Q maka P itu bentuk yang ini kontraposisi namanya. Oke, ada pertanyaan lagi, guys. Lanjut Nabil, aman. Oke. Oke, jika kereta api eh, sampai lebih cepat tanpa tanpa terjebak macet, tapi harus berjalan kaki. Tapi kalau sepeda motor tidak perlu berjalan kaki, tapi harus macet dan polusi udara. Berarti jika event kereta api ya tidak akan terpapar polusi udara sama sekali. Ini nggak dimensinya. Bisa aja kalau dia naik kereta tetap aja. Bang B, jika misal satu pilihan, ya harus berjalan kaki dari stasiun atau mengalami putar. Bisa sih. Masa jawabannya yang ini. Coba kita lihat opsi yang. Dari family sepeda motor, dia akan terhambat
karena mendapat nggak relevan, dia nggak ngebahas kalau dia akan comeback. Cuman dia cuman akan mendapatkan kemacetan aja, nggak belum tentu comeback. Bang deh, tempat kerja mati dia bro. Ya, salah dong, kan dia pakai berjalan kaki justru. Bang ke misal satu dia akan tetap di kantor, gak dimention kalau dia bakal ke. Jawabannya yang B. Udah pertanyaan guys. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Sebentar ya, ini soalnya kepotong. Oke, ini kita bisa ini ada jika, terus ini ada apabila. Berarti ini bentuk syllogism. Kita dia apa? Dia ekornya ada di mana? Kita tahu nih kepalanya ada di sini. Jika dia menerapkan standar seleksi bahan baku, ini kepalanya. Coba kita telusuri ya. Ini dia diwajibkan membeli bahan segar langsung dari penelitian. Kalau dia beli dari petani lokal, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Oh ini dong, ekornya ada di sini ekornya. Kepuasan pelanggan akan meningkat ke total. Kepuasan pelanggan akan meningkat. Berarti harusnya jawabannya adalah jika menetapkan standar saksi bahan baku, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Ada nggak? Oh ya, jawabannya yang D. Ya, dibalik aja. Kepuasan pelanggan akan meningkat apabila kesepakatan itu menetapkan standar saksi bahan baku yang sangat. Benar jawabannya yang D ya. Oh ya, bentar ini aku kasih catatan aja ini. ah, Nomor 15. Sebagian. Ini ada sebagian. Berarti harusnya sebagian ya. Oke. Ada sebagian semuanya. Oke. Yang B kita eliminasi. Karena ini nggak ada sebagian. Berarti yang ini dia asumsinya dia semua pelanggan. Ya. Berarti nggak mungkin yang B. Ah, Bagian yang memberi ini bahkan menggerakkan sama 2 tahun dan Anda sangat. Coba yang lain. Beberapa pelanggan yang memberi ini bahkan sama 2 tahun. Yang ini jawaban yang C. Sekilas yang A sama C itu mirip. Kocok yang A ini dia nggak ada gratisnya. Padahal ini kan dia mention kalau harus ada gratis. Jawaban yang C. Harus ada gratis ini. Kalau ini dia yang D salah karena dia cuma 1 tahun. Padahal ini 2 tahun. Ini nggak mungkin. Kalau 2 tahun tetapi tidak dapat bantuan menunggu gratis. Mungkin benar tapi bukan itu yang kita cari. Iya jawabannya yang C. Kalau yang A itu dia nggak ada gratisnya. Kalau yang D itu dia cuma 1 tahun kan. Yang
paling tepat yang mencakup semuanya 2 tahun sama ada gratisnya sih. Ada pertanyaan guys? Aman. Oke, kita lanjut ya. Analogi kunci pintu disamakan dengan kunci pintu. Kunci pintu membuka akses supaya orang bisa masuk ke dalam rumah. Membantu keluarga masuk ke dalam salah satu. Ah, di sini kan dia ditekankan kalau kunci pintu itu membuka akses agar orang bisa masuk ke dalam rumah. Harusnya ini jawaban yang basic. Karena dia mention kunci pintu dan dia juga mention melindungi, melindungi yang masuk. Orangnya itu dia nggak ada analogi, dia nggak ngomong kok ada harmoni insting itu seperti kunci pintu, tapi dia langsung membantu gua darah untuk masuk. Orangnya itu cuman kunci pintu tapi mencegah penyakit diabetes, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari itu kunci pintu kan dia membukakan akses. Yang paling benar yang B. Ya benar. Nabil, sebentar deh. Kenapa? Wait. Hmm. Kenapa? Tunggu. Eh, Sebentar. Kalau yang B bukannya, kalau dia bilang kan di sini membantu gula darah masuk ya. Ya, Kalau di sini melindungi gula darah masuk. Aku mikirnya pas itu kalau melindungi berarti malah menahan gitu. Malah berkebalikan berarti. oh iya, iya. Benar-benar kebalik. Berarti bukan yang base ya. Oh yang ini kata kakak yang E. Yang E itu bisa tapi dia nggak ngomong kalau ada dia analogis kunci pintu ini di kunci pintu. Ada di mana? Dia nggak mention. Jadi kecil kemungkinannya yang kalau yang E ini jawabannya. Coba kita lihat yang lain. Coba kita lihat nih uh, apa hubungan silogismenya. Dia membantu gua darah masuk sehingga tubuh terlindungi. Karena tubuh terlindungi, risiko menyuruhnya penyakit diabetes menjadi lebih. Mencegah penyakit diabetes. Yang A sama C itu mirip sih. Tapi ke yang D itu yang pasti bukan yang D. Kita eliminasi ya. Ini eliminasi, ini juga eliminasi. Berarti antara A sama C. Tapi di sini lebih eksplisit dijelaskan kalau risiko munculnya. Ya di sini yang ada risiko munculnya itu yang C, yang lebih eksplisit. Bener sih, kalau yang C sebenarnya juga bisa karena dia ada hubungan silogisme ya kan harmonisme membantu gula darah masuk.
sehingga tubuh terlindungi. Karena tubuh terlindungi, risiko diabetes lebih rendah. Jadi yang C benar. Kalau yang B, ya sih, yang B itu hampir benar, tapi dia salah karena dia bukan melindungi dua gula darah. Justru gula darah ini seakan-akan jadi musuhnya. Padahal bukan musuh yang dia justru yang dibantu. Gula darah itu yang dibantu sama. Ada pertanyaan guys? Aman, Nabil. Oke oke. Nice. Kita lanjut ya. Oke. Menggunakan pelembab, kulitnya lebih sehat dan terhidrasi. Mengonsumsi air putih, jumlah yang cukup. Hiasan wajah yang tebal. Kondisi kulitnya tidak tidak lebih sehat maupun terhidrasi. Yang paling mungkin benar. Yang D nggak sih? Ketika sekarang, ya ini cuman dibalik doang. Apa kalimat? Yang D ini cuma kalimat cuma dibalik doang. Yang A, yang A lebih sehat dan terhidrasi. Bisa sih. Sebentar, sebentar. Sebentar. Kulit wajah menjadi lebih sehat dan terhidrasi. Kita menggunakan pelembab. Kurang tepat sih, karena dia cuman menggunakan doang. Padahal kan kalau di kalimat ini secara rutin ya, ada secara rutin di sini. Kalau dia pakai doang tapi nggak rutin ya belum tentu bisa dan terintegrasi. Tapi kalau dia rutin baru ya benar. Yang A enggak ya, kurang. Lebih tepat yang D karena yang D ini cuman kalimatnya ya cuman dibalik aja ini. Kalimat terakhir tapi dibalik. Ada pertanyaan pertanyaan guys. Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oke, artinya menyarankan membeli soto, tapi stok sotonya akhirnya udah habis ya. Ya udah ini kita nggak usah. Kita abaikan saja yang ini karena ini nggak kan pada akhirnya mereka nggak jadi beli soto atau oh justru itu maksudnya ya intinya itu stok mie ayam dan soto habis bakal berencana membeli bakso atau mie ayam berarti ya opsi yang tersisa itu mie ayam nggak ada soto nggak ada berarti kan nih mie ayam nggak ada berarti sisanya soto nggak ada ya ya sisa bakso dong bakso yang A aja mie ayam nggak mungkin karena udah habis bakso dan keripik nih nggak karena keripik nggak dimention
Plan D pada hari berikutnya nggak mungkin yang dibilang hari yang dibahas lagi hari ini. Beli bakso soto atau mie ayam. Nggak mungkin karena yang soto atau mie ayamnya habis. Cuma ada bakso doang. Jawabannya yang A. Ada pertanyaan? Aman, Nabil. Oke, kita lanjut nomor 19. Dua soal lagi ya. Dua soal. Hmm, permintaan meningkat dapat menghemat penggunaan air, menjaga warna pakaian. Mimpi Queen, keharuman tahan lama, formula aman untuk kucing. Oke, coba kita lihat. Bahan alami, ini nggak dimention bahan alami dan ramah lingkungan ya. Ini nggak dimention. Bahan alami dan ramah lingkungan ini nggak dimension. Yang B, kan keharuman yang tahan lama, menjaga warna pakaian. Bisa, kayak yang C. Kita simpan dulu yang C dari diagram. Nada membanda dan uh, dan A kurang ya karena ini dia nggak mention menghilangkan nada membanda. Tapi meskipun penggunaan airnya ada, tapi nada membandanya nggak di mention. Oh yang D, popularitas meningkat karena menghemat penggunaan air dan aman untuk kulit cantik. Benar, tapi salah. Karena ini nggak ada mimpi clean. Karena yang kulit sensitif, aman untuk kulit sensitif itu cuma mimpi clean. Tapi mimpi cleannya nggak di Bang sebenarnya ini lebih ekonomis. Kita nggak ngomongin harga, tapi yang dijaban. Benar jawabannya yang B. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, yang ini yang di sini peserta. Tapi di kesimpulannya dia jadi juri. Otomatis nggak relevan. Jawaban yang E. Karena dia ngomongin di sini persyaratan untuk menjadi peserta. Padahal di kesimpulan dia ngomongin kalau dia bisa menjadi juri yang nggak relevan dong. Adakah pertanyaan? Nggak ada, Nabil. Oke. Ada Afran nggak ngajar bang? Oke. Ah, Firman mungkin boleh dijawab kenapa Oh, Afran nggak ngajar? Afran lagi, aku nggak tahu lagi pelatnas atau habis pelatnas, tapi intinya hari ini dia masih pelatnas. Jadinya dia fokus ke situ dulu sih. Kemungkinan besar nggak ngajar. Keren keren Platnas ya. Dan oke ada pertanyaan selain itu atau pertanyaan terkait sesi kali ini atau terkait TBK atau pertanyaan apa aja gitu. eh Kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya eh kalau begitu ya aku aku alihkan pada Firman aja ya. Oke, siap. Eh, Kayaknya untuk penalaran umum
dari SNBT Session terakhir tuh hari ini. Jadi makasih banyak Nabil udah ngajar 2 kali ya. Udah bahas soal 2 kali untuk PU. Eh, Sama-sama. ya, nah terus rencananya tuh besok sebenarnya untuk PM tuh, ya kalau nggak salah PM itu nggak ada yang bersedia ngajar. Jadi kemungkinan besar besok istirahat aja. Cuma eh, ini kan udah berapa ya? Hamin 4 UTBK gitu lah. Besok Hamin 3 kan ya. Jadi ada kemungkinan aku juga mau belajar gitu. Nah, terus oh besok harusnya PK, sorry. Nah, terus aku tuh ada bagian untuk PM kan. Itu maunya awalnya tanggal 19. Cuma aku mungkin nanti pertimbangkan untuk jadiin besok aja. Jadi nanti kalau emang jadi aku infoin. Kalau tips PM, jujur PM tuh banyak waktu. Jadi meskipun satu soal sempat sulit pahamnya gitu ya, itu nggak masalah asal misal kayak itu kan biasanya ada teks atau diagramnya gitu kan. Nah itu coba dipahamin aja dulu. Kalau emang ternyata eh aku nggak les intern. Cuma kalau PM tuh menurut aku lebih enak dikerjainnya karena soalnya biasanya juga menarik gitu. Jadi untuk dikerjain tuh seru gitu sih. Itu kalau menurut aku jadi coba pahamin dulu aja teksnya. Tapi kalau emang udah kelamaan banget, mungkin bisa di skip sih. VMTO bikin gamut. Nanti kamu ngerjain ini juga nggak soal Pahamify yang 18? Nanti mungkin aku akan bahas yang itu deh. Soalnya jujur ada soal yang aku cukup suka, cuma sempet eh, kurang sih. Eh, itu oh ya itu PK. PM PM. Iya, cuma aku ada sempetnya salah juga karena lupa salah apa sih? Salah pemahamannya gitu. Kalau PM sih lebih ke itu ya, gimana kita literasinya bagus atau enggak. Soalnya ya PM lebih di situ dibanding terkait kecepatan ngerjain gitu. Karena mungkin soalnya gampang, cuma pahaminnya harus butuh beberapa menit gitu. Tapi kalau PK, ya mainan sama waktu gitu. Gitu aja sih. Aku boleh nambahin nggak, Fikman? Boleh, boleh. Kayak aku setuju banget sama Fikman. Jadi PM itu intinya yang pertama kita harus paham sama soalnya. Karena kalau kita nggak paham sama soalnya atau nggak paham apa yang diminta, ya kita nggak bisa ngerjain soalnya. Nah, masalahnya satu soal cerita itu kan dia bisa mencakup misalnya sampai 3, 4 atau 5 soal ya sekaligus. Nah, kalau dari ceritanya aja belum paham, mungkin ya kita akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soalnya gitu. Ya jadi ya intinya kita harus paham. Tapi kalau misalnya mentok kita soalnya nggak paham, ini dia pendek. Mungkin kita bisa skip dulu atau kita bisa list gitu. Apa aja yang diketahui. Misalnya panjang tiangnya 1 meter gitu ya. Kita tulis saja panjangnya 1 meter dan apa aja yang diketahui. Mungkin dari situ dari kita udah tulis apa aja yang diketahui dan apa pertanyaannya mungkin kita bisa ada mungkin kita bisa menarik satu benang merah gitu ya. Setuju, setuju. Terus tuh kadang di soal PM juga, eh, misal dikasih diagram atau suatu gambar gitu ya. Tapi di itu kan biasanya diagramnya bisa dipakai di beberapa soal kan. Misal 3 sampai 5 soal gitu. Nah, kadang tuh ada misal di soal keduanya, dia tuh ternyata kalau misal ada perubahan dari apa? Misal ada gambar, ada jaraknya. Tapi ternyata di soal kedua tuh dia bilang jaraknya berubah. Kadang ada beberapa soal yang ternyata tuh kalau misal eh, sebenarnya kan masih satu ini ya, satu anggapannya kayak masih satu paket soalnya gitu kan. Cuma ada kalanya eh, di soal tuh dia bilang berubah, tapi
yang informasi yang di atas tuh masih benar. Tapi ada juga kalanya kalau berubah, maka dia juga mengubah perhitungan perhitungan sebelumnya. Jadi harus ngulang dari awal. Nah, itu kemarin aku sempat ada soal gara-gara kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Karena bisa jadi ada variabel yang kalau misalnya diubah, ternyata variabel yang kita udah dapetin dari soal sebelumnya tuh nggak bisa dipakai karena ya karena ada perubahan tersebut gitu. Tapi beberapa kali juga bisa aja nggak berubah gitu. Tergantung konteksnya sih gitu. Oke. Betul, iya aku Geo Hmm? ya. Benar Oh, tadi katakan nanya aku Geo. Ya benar aku Geo ya. oke, oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ya kan ada yang mau tanya lagi guys? Kalau aman, boleh bilang aman. Oke, sepertinya tidak ada. Jadi terima kasih Farel Nabil Deandra dan juga yang udah join. Sukses kepada Farel Nabil di ITB ya. Amin amin, thank you thank you thank you. Amin. Oke, dadah guys. Terima kasih. Juga ya Firman, terus ya Ya. dan Emir ya. Sukses selalu ya. Amin, amin. Mohon doanya. Yuk, dadah guys. Dadah guys, makasih banyak buat hari ini. Yuk.